aktris Berliana Febrianti yang membintangi film Puisi Tak Terkuburkan karya Garin Nugroho. Tahun ini pula Berliana melangsungkan perkawinannya dan sekarang ia sudah hamil. Ibu Berliana. Halo. Yang kehamilan? Aku busung lapar apa hamil sih? Berapa bulan, Bu? 3 jalan. 3 jalan. Pertama sekali begitu mengabari suami tercinta Kiko, Mas, aku positif. Gimana? Lewat telepon sih karena paginya habis. Pemirsa, liputan ini harus kami turunkan secepatnya untuk menghindari perut-perut buncit ini keburu kempes karena pemiliknya melahirkan. Gambar ini misalnya perut buncit Titi Dwijayati yang berisi calon bayinya yang keempat, buah perkawinannya yang kedua dengan Andy, orang Amerika. Buncit perut ini rupanya sudah tidak tertampung lagi oleh baju yang dipakai Titi karena usia kandungannya sudah cukup tua. Pemirsa, tayangan artis-artis berbadan dua ini ditangani oleh Taufik Safalas yang seperti biasa sering menjadi wartawan tamu Kabar Kabari. Pemirsa Kabar-Kabari, apa kabar? Saat ini saya berada di salah satu puskesmas dan banyak sekali ibu-ibu yang lagi hamil. Tolong diperlihatkan dulu ibu-ibunya siapa aja. Ada Ruth Sahanaya, Ira Maya Sofa, kemudian Berliana Febrianti, Cindy Claudia, Misha Arsita, dan Cut Sarah. Nah, ini Ute, Arya Ruth Sahanaya, apa kabar? Baik sekali. Di perut Ute, panggilan akrab Ruth Sahanaya, terdapat calon anaknya yang kedua. Anak pertamanya seorang perempuan, kini sudah berusia 5 tahun. Bahwa tahun ini Ute akan melahirkan, itu bukan karena ia menginginkan tahun naga emas. Pengennya tahun kemarin, tapi sekarang Apa karena itu tahun lagi? tadinya. Enggak juga, kebenaran aja dapetnya sekarang. Maunya sih tahun kemarin. Oh, enggak pengen naga-nagaan deh. Udah berapa bulan, Bu? 6, mau 7. Udah. Katanya cewek, tapi feelingnya aku laki. Gimana dong? Yang penting selamat. Yang penting itu. Mau seperti Jeffrey atau Ibu Ute sendiri? Ya kalau laki kayak Jeffrey lah, nggak mungkin kalau laki kayak Ute ya. Dan nggak mungkin lagi kayak Taufik ya. Selanjutnya di sebelah Ute adalah Ira Maya Sofa. Ia penyanyi senior yang sudah tampil di Belantika Musik Nasional sejak tahun 70-an, waktu itu sebagai penyanyi anak-anak. Dan karena kini Ira Maya Sofa bukan anak-anak lagi, maka hamillah dia. Taufik Safalas pun menebak, berdasarkan warna pakaian Ira yang cerah, bisa jadi anak di perut ini perempuan. Jangan-jangan emang udah perempuan? Perempuan, Fik. Udah USG? Sun. Yang ketiga ya, Bu? Ketiga. Kalista, Devara, sama Kaila namanya. Oh, udah punya nama? Udah deh. Siapa namanya? Kaila Putri Nangkana. Kaila. Itu loh yang makanan. Oh, itu Kailan. Taufik Sirik. Di hamilan ketiga ini berapa naiknya? Kurang dari 10 kilo. Kurang? Dari 10. Sekarang berapa beratnya? Sekarang masih 7 tuh. 77, tapi bukan esteller kan? Selamat Ibu. Di sebelah Ira Maya Sofa adalah aktris Berliana Febrianti yang membintangi film Puisi Tak Terkuburkan karya Garin Nugroho. Tahun ini pula Berliana melangsungkan perkawinannya dan sekarang ia sudah hamil. Ibu Berliana. Halo. Yang kehamilan? Aku busung lapar apa hamil sih? Berapa bulan, Bu? 3 jalan. 3 jalan. Pertama sekali begitu mengabari suami tercinta Kiko, Mas, aku positif. Gimana? Lewat telepon sih karena paginya habis periksa tes pack karena gue anak pertama kali ya masih nggak ngerti negatif gitu. Jadi oke, negatif. Coba lagi kata Kiko gitu ya, coba lagi gitu. Tiba-tiba kok udah setengah jam kemudian iseng ke kamar mandi lagi lihat loh berubah positif. Akhirnya telepon gitu. Kiko nih gimana positif beneran apa bohong? Terus Panik. Ya dia cuma lewat telepon dia di mobil sih gitu ya. Dia cuma bilang ya udah ntar sore kita periksa alhamdulillah gitu. Ternyata benar. waktu kata dokter Berliana positif, itu yang gembiranya Berliana atau Kiko? Dua-duanya sih. Emang udah program langsung? Kita emang pengen cepet hamil gitu, cuma nggak ketahuan gitu kapan, tapi pas udah kebetulan dikasih langsung aja senang gitu. Ini lahir. Oke deh, selanjutnya dari Berliana kita ke, nah loh, nggak muat Ibu, maaf. Pemirsa, yang nyelonong masuk kamera ini adalah Titi Dwijayati. Taufik Safalas akan mewawancarainya setelah yang lain dapat giliran. Berapa bulan, Bu? Saya sudah 3 bulan, Mas Taufik. Sama Berliana, Sama. sama anak Ya itulah, jadi karena berhubung anak saya baru 1 tahun, yang pertama saya agak beda dengan Berliana. Begitu lihat tes pack tuh,
mati. Positif yang gitu. Suamiku juga, aduh gimana nih gitu. Oh justru panik. Panik gitu. Oh Kalau kebablasan. kebablasan gitu. Emang nggak ikut KB? Keluarga besar kan? Iya, ikut KB keluarga besar. Keluarga gitu. besar. Oke. Ya mau anak yang pertama laki perempuan? Perempuan. Jadi Ini mau yang maunya laki, tapi kalau perempuan lagi nggak apa-apa, bikin lagi aja gitu. Jadi pemirsa, ya kesimpulannya Cindy Claudia bukannya anugerah doyan. Nah, sebelah saya, wow. Mana lagi Bang? Misi Arsita. Oke, gede banget. Berapa bulan? Udah tinggal 1 bulan lagi nih 1 lahirin. bulan lagi. Heeh. Beratnya berapa kilo naik? 18. 18. Udah USG? Udah laki. Laki. Kalau suami minta apa? Kebetulan dia laki. Oh dia laki juga, suaminya laki. Oh enggak, dia mau cewek atau masa? Iya dia maunya laki. Laki. Kayak sukses ya. Heeh. Hebat lu Bo. Oh, punya anak yang bergaul dah sama jin. Hamil loh Bo. Nah. Oh inilah. Ya Allah Taufik. Ngidam apa Pik? Hah? Bingung. USG udah? USG udah isinya perumahan Bo. Perumahan sama stasiun. Tipe berapa? RSSS. Rusak sebelum selesai. Begitulah Taufik Safalas kalau ketemu Titi Dwi Jayati. Berapa bulan? Hah? Berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan. Yang keempat ya. Ke anak keempat, Anak hamil keempat. ketiga. Bisa begitu karena anak Titi yang pertama kembar. Persiapannya sama seperti anak pertama kedua kayak Dava sama Salma. Sekarang persiapannya malah nggak terlalu panik, nggak terlalu heboh kayak hamil pertama, hamil kedua. Karena sudah biasa. Udah biasa. Heeh. Anak keempat ini lahir dari perkawinan Titi dengan Andy, seorang Amerika. Ada yang bilang sausnya impor Ya. bukan gua loh. Kalau Salma, Salwa, Dava itu semur. Ini well done. Tibon, Bo. Oke, sukses ya, Bo. Udah wes. Oh, pere lagi. Aduh, Dava digerumutin. Nah, yang terakhir adalah Cut Sarah. Nggak batuk lagi. Berapa bulan, say? 7 bulan. Oh, jadi menghilang selama ini cuma karena hamil? Siapa yang menghilang? Oh, nggak menghilang. Tinta lah, hai. Oh, Adinda. Dari nikah sampai sekarang kosong berapa tahun waktu itu? 1 tahun 4 bulan. 4 bulan. Udah USG? Udah. Udah. Seperti siapa? Jangan seperti bapaknya keting ya. Mukanya belum ketahuan lah, Fik. Pere. Ada deg-degan nggak? Aduh, gue hamil pertama ntar lahir gimana? Mau normal atau sesar? Maunya sih normal, mudah-mudahan normal. Doain ya, biar bisa normal. Oke deh pemirsa, kabar-kabari. Demikianlah laporan dari salah satu puskesmas yang ada di Ciledug. Pemirsa, banyak sekali artis terkenal yang ingin tampil atau bisa main dalam ketoprak humor di RCTI. Maka berbahagialah penyanyi Mayang Sari yang akhirnya bisa muncul bersama ketoprak yang lucu itu. Ini untuk pertama kalinya Mayang Sari tampil bersama ketoprak humor di layar kaca RCTI. Ia tampak mendampingi Maudy Kusnaidi. Bedanya dengan Mayang, Maudy telah 3 kali muncul sebagai bintang tamu ketoprak humor. Demikian pula Anjasmara 4 kali dan Debbie Sahertian 5 kali main bersama ketoprak humor. Padahal, kalau dilihat dari turunan budaya, seharusnya Mayang Sari lebih dekat dengan ketoprak. Ayahnya adalah seorang dalang wayang kulit terkenal di Purwokerto, Jawa Tengah. Mayang pun juga sangat tertarik mencoba menyanyikan lagu-lagu pesinden. Singkat kata, Mayang Sari cukup kenal dengan kesenian tradisional ketoprak. Tapi bahwa baru sekali ini ia main ketoprak, itu barangkali soal kesempatan saja. Atau bisa juga ia tidak tertarik, karena minatnya memang bukan di ketoprak, melainkan menjadi penyanyi pop hingga membuatnya terkenal sekarang ini. Gue makanya tadi pas di situ aja gue diem aja, gue mesti ngapain gitu. Mau ngelucu, kayaknya semuanya pakar ini yang lucu gitu kan.
sutralah mengikuti arus saja. Di atas pentas, Mayang Sari memang terlihat lebih banyak diam. Itu biasa dialami oleh siapapun yang belum berpengalaman. Bandingkan dengan Maudy Kusnaedi yang kini makin rileks main ketoprak. Demikian pula Anjasmara. Terlebih lagi Debbie Sahertian yang kini sudah bisa mengimbangi pemain-pemain tetap ketoprak humor.